Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Raudatul Atfal Bening Kukusan Depok. Selawat serta salam semoga Allah juga limpahkan di atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat, dan tentunya pada para pengikutnya sampai kita dan akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku yang tersayang, terima kasih kami haturkan sebanyak-banyaknya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan yang terhormat orang tua kami, Bapak Wali Murid, orang tua dari anak-anak RA Bening, anak-anakku sekalian semuanya, dari mulai playgroup, kelompok A maupun kelompok B yang nanti akan melanjutkan studi atau jenjang pendidikan tingkat dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pada pagi hari ini saya selaku ketua yayasan ataupun kepala sekolah yang mewakili mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk menitipkan anak-anaknya di tempat kami. Alhamdulillah, puji serta syukur, saya mengucapkan terima kasih yang tentunya perjalanan RA Bening ini sudah cukup lama, ya. Tapi di sini nggak ada angkatannya, ya. Sehingga saya ini angkatan ke-21, ya. Angkatan 21 itu angkatan pertama kalau nggak salah lulusan tahun 2005. Jadi mulai beroperasi RA Bening itu tahun 2003-2004, ya, mulai berjalan dan meluluskan tahun 2000 seingat saya. Dan itu seingat saya juga anak saya yang pertama adalah angkatan pertama. Tapi alhamdulillah, qadarullah, anak saya yang pertama sudah diambil oleh Allah, ya. Alhamdulillah, dari perjalanan yang cukup panjang ini saya merasa bahagia atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Dari sekian wali murid, orang tua murid, itu rata-rata anak pertamanya di RA Bening punya anak kedua pasti di RA Bening, anak ketiga di RA Bening, sampai ada yang punya anaknya 5, itu 5-5-nya di RA Bening, ya, anak cucunya bahkan, ya. Nah, itu saking kepercayaan kami, bahagia sekali di situ. Jadi silakan Bapak Ibu memberikan review lah kalau ada anak sekarang, ya, ke orang lain silakan. Tapi kalau memang itu jelek, silakan berikan ke kami biar kami untuk memperbaikinya. Itu yang kami titipkan kepada orang tua. Silakan berikan review yang bagus kepada RA Bening ini. Kalau memang ada yang kurang dalam hal pelaksanaan, dalam hal pendidikan, mohon diberikan langsung ke kami agar kami bisa memberikan pendidikan yang lebih baik lagi. Untuk RA Bening ini saya informasikan ada di bawah naungan Kementerian Agama, ya, bukan di bawah naungan dinas, ya. Jadi Kemendikmas, ya, kalau sekarang, ya, kalau kemarin Mendikbud kalau salah. Jadi RA Bening itu suatu lembaga yang termasuk lembaga formal, sama dengan TK, beda dengan PAUD atau mungkin Bimba dan sebagainya. Itu dia pendidikannya non formal. Jadi RA ataupun TK itu dia sudah mempunyai nomor induk siswa nasional.
Jadi alhamdulillah untuk RA Bening ini semuanya sudah mempunyai nomor induk siswa nasional semuanya, ya. Karena sudah terdaftar di dalam Perpa PD saja, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngecek sendiri nomor NIS-nya berapa siswa atau anak-anaknya nanti, ya, di Perpa PD, ya, atau di NIS itu bisa dicari sendiri. Jadi semua data itu sudah terintegrasi. Jadi untuk di naungan Kemenang itu mulai dari RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, sampai tingkat Madrasah Aliyah, setara dengan SMA kalau di dinasnya, MTS setara dengan SMP di dinasnya, RA-nya atau MI-nya itu setara dengan SD-nya. Ya, kalau R aja setara dengan TK-nya. Itu hanya beda di naungannya saja. Jadi itu alhamdulillah dari sekian dari tahun 2004 ini untuk RA Bening ini sudah terakreditasi nilai B. Ya, nilai B itu walaupun silanya kalau nggak salah sehingga saya sudah berakhir di 2019 kemarin, cuma diperpanjang lagi sampai 2019 2006 diperpanjang, ya, diperpanjang otomatis, ya, karena pas saya cek di apa istilahnya di namanya untuk akreditasi itu RA Bening belum masuk ke sekolah yang akan diakreditasi, jadi masih menunggu lagi. Tapi mudah-mudahan bisa siap untuk tandanya nanti diakreditasi juga, ya. Jadi itu terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang sudah mempercayakan di tempat kami untuk dididik anak-anaknya. Mudah-mudahan hasil didikan di tempat kami ini bisa bermanfaat atau bisa diteruskan, ya, kebiasaan-kebiasaan atau kalau sekarang istilahnya karakter, ya, pendidikan karakter. Jadi mulai dari pembiasaan anak itu bangun pagi, ya, atau merapikan sesuatu yang dia miliki, mulai dari mungkin sepatu, ya. Kalau di sini ada pembiasaan kalau pagi itu ada sholat berjamaah atau sholat duha bersama. Nah itu secara otomatis kami walaupun guru tidak mengajarkan bacaan-bacaan secara langsung, tapi di setiap hari karena dibaca, mungkin anak-anak sendiri akan hafal. Nah itu yang mungkin harus diteruskan lagi, maksudnya dievaluasi lagi di rumah, ya, atau doa-doa yang kami sudah ajarkan banyak sekali doa-doa yang sudah diberikan ke anak-anak kami. Ini juga harus dievaluasi, maksudnya dicoba diwajahkan di rumah, ya, yang sampai di sekolah sudah diberikan tapi di rumahnya tidak diterapkan. Nah itu nanti tidak bermakna, ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga diteruskan di tingkat sekolah lanjutnya, ya, seperti itu. Dan saya bersyukur pada hari ini, ya, lulusan atau alumni RA Bening sudah ada yang menjadi dokter, ya. Alhamdulillah, ya, salah satu alumni RA Bening sudah ada yang menjadi seorang dokter, ya. Dan itu, ya, saya tidak melihat orang lain, anak saya sendiri kebetulan, ya. Kemarin tanggal 6 Juni kemarin baru melakukan sumpah dokter, ya, sudah resmi menggelar apa istilahnya menyandang gelar DR-nya, ya. Kalau dulu waktu wisuda itu masih gelarnya SKET, ya. Kemarin sudah resmi menyandang gelar DR-nya, ya. Walaupun belum bisa praktek mandiri secara langsung karena masih ada tugas satu lagi selama 1 tahun ini, penugasan atau istilahnya disebut dengan internship, ya. Jadi 1 tahun nanti baru setelah itu baru dapat yang disebut dengan STR, ya, surat apa nggak selesai saya nggak paham, jadi surat izin lah praktek seperti itu masih 1 tahun berjalan. Mudah-mudahan minta doanya itu dapatnya di wilayah Depok, ya, karena sekarang sistemnya kalau sekolah itu zonasi domisili, ya. Jadi kalau domisili di Depok nggak dapat, maka akan dilempar ke provinsi, ya, karena itu nanti rebutan karena lewat Kemenkes prosesnya.
Jadi bukan kita sendiri yang milih atau anak yang memilih, tapi lewat Kemenkes. Jadi itu tandanya di wilayah sendiri nggak dapat, di Depok misalnya, itu akan lempar ke Jawa Barat karena wilayah domisilinya Jawa Barat. Tandanya Jawa Barat juga nggak dapat, ya mungkin secara nasional dilemparnya. Ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan saya minta doanya dapatnya di Depok, ya biar nggak jauh dari orang tuanya juga. Karena udah sekian tahun, berapa tahun saya berpisah dengan anak saya, bukan berpisah saja, karena sejak lulus SD, kebetulan anak saya semuanya sekolahnya di luar negeri, ya, di luar negeri semuanya. SD-nya di SD Muhammadiyah, ya, MTS-nya di Jogja, aliyahnya juga di Jogja, sampai kuliahnya juga di Jogja, ya. Padahal saya bukan orang Jogja, maka sekarang ya hampir setiap saat pulang balik ke Jogja aja. Sampai teman saya bilang, lo kalau ke Jogja udah kayak Depok Pasar Minggu aja lo. Ya, seperti itu. Ya karena saya istrinya itu ya. Karena akibat dari anak sekolah, tiga-tiganya bahkan. Anak yang pertama yang almarhum, ya itu juga sebenarnya calon dokter juga. Cuma pas skripsi musibah waktu COVID kemarin itu dipanggil oleh Allah. Ya. Alhamdulillah adiknya bisa meneruskan yang lulus sekarang. Dan adik yang ketiga ini sedang mondok juga di Jogja, itu sekarang mau masuk kelas 3. Ya, kita katanya mau meneruskan kakaknya juga. Ya, saya nggak tahu ya. Kita sebagai orang tua hanya mendoakan yang terbaik buat pendidikan anak-anaknya. Ya, ya kita tinggal memikirkan biayanya. Ya, biasa itu yang jadi pusing orang tua biasanya biayanya. Karena untuk di kedokteran itu 1 semester saja itu bisa untuk bayar kuliah setelah selesai, ya S1 di fakultas lain, gitu ya, gitu ya, jadi masalah. Jadi itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tadi saya mau minta kesini kakak beningnya, cuma lagi kurang sehat, ya dokternya sakit juga ya. Kebetulan ya, kebiasaan anak saya itu yang perempuan kalau lagi dapat seperti itu, ya. Jadi nggak bisa bangun, jadi nggak bisa saya hadirkan segini. Tadi kemarin sudah saya minta titip. Nanti tolong datang atau hadir ke sini pakai baju Snelly-nya, ya, dengan tulisan PIN namanya. Nah, saya ingin biar nanti anak-anak ini, kalau gue salah tahun kemarin ada juga ingin menjadi apa, ditanya kan, jadi dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai. Nggak tahu nih tahun ini ada juga yang mau jadi dokter juga nggak? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan doa itu atau cita-cita itu silakan dikejar setinggi langit, ya. Kita nggak tahu depannya. Saya ya pengalaman saya sendiri istilahnya, saya nggak tahu anak saya itu cita-citanya ke situ, ya. Bahkan yang pertama itu yang malam-malam itu dia sudah bilang di kelas 3 sanawiyah, ya. Saya tidak mengarahkan ya anak saya itu untuk jadi seperti itu. Waktu itu saya masih kerja istilahnya masih di Politeknik 3I. Saya berharap kalau saya masih di situ, kalau anak saya kuliah kan gratis gitu ya. Ternyata anak saya berbeda, ya, mau pendidikannya lain. Ya di situ saya mulai pusing sebenarnya, karena belum punya bayangan biayanya yang harus diberikan. Tapi ya tentunya kita sebagai manusia berusaha. Alhamdulillah pada saatnya itu tercapai. Ya itu tentunya berkat dari orang tua juga, ya. Tentunya kita yang masih punya orang tua sering ya minta doanya, ya. Saya sama Bu Umi biasanya tiap minggu tuh kalau ngasih duit ke orang tua saya itu didoakan panjang kali lebar. Saya tinggal aminkan aja, gitu ya. Karena doa orang tua itu yang kalau nggak salah, kalau Pak Ustadz ya itu mustajab, ya. Pandi udah kalau kita bilang, ya. Jadi itu ya kita datangi mungkin sebulan sekali kita datangi, ya. Kalau misalnya nggak dekat orang tua mungkin di kampung dan sebagainya. Kalau kebiasaan kita mungkin mudik lah tahun sekali, ya. Ini seperti itu, ya. Jadi minta doanya, bukan minta duitnya, ya. Kalau sekarang kan anak-anak minta duitnya, bukan minta doanya, ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tentunya ini saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, ya, atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka pelepasan siswa-siswi. Kalau sekarang itu Permendikbudnya itu bukan siswi,
tapi murid, kembali lagi ke murid katanya, ya, digunakan kata murid bukan siswa, gitu ya. Dan juga nanti kita bisa melihat hasil, ya, kemandirian anak, ya, ataupun istilahnya mereka tampil percaya diri, di situ dilatih semuanya. Istilah kita bisa tinggal lihat saja, jangan dilihat bagusnya, ya, tapi keberaniannya dan kemandiriannya itu, ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan untuk yang kelompok B, selamat untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Tadi Bu Ina ada pantun. Ya, sedikit. Ya, kalau pembawa acara tadi ngasih pantun pertama. Nah, ini saya kasih buat anak-anak semuanya, ya. Bunga mawar harum baunya, mekar indah di taman yang indah. Belajar rajin tidak boleh manja, jadi anak pintar kebanggaan ayah dan bunda. Satu lagi, air bening di dalam perigi, sejuk terasa basahi lemari. Selamat berpisah wahai buah hati, semoga sukses di sekolah nanti. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.